Oke. Oke, insyaallah kita akan menyelesaikan surah Al-A'la-nya. Saya kasih ini lagi, ulang dikit. Sepekan lalu itu disebutkan bahwa tentang orang-orang yang siapakah orang-orang yang bisa menerima dakwah dengan baik? Mereka adalah orang-orang yang sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi ini termasuk menguatkan pendapat yang kedua ya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Manfaat atau tidak manfaat hendaknya tetap memberi peringatan. Nanti cuman orang yang takut yang insya Allah akan memberi peringatan. Ini kewajiban bahwa kita harus menyampaikan dakwah walaupun hanya satu ayat. Perkara nanti orang yang kita dakwahin itu tidak mendengarkan kita, itu tidak apa-apa. Yang penting kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran itu sudah dilakukan. Nah, di sini disebutkan bahwa hanya orang yang takut yang kelak akan menerima sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa. Sedangkan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Nah, saya mute dulu. Nah, disebutkan juga bahwa mereka yang menjauhi dakwah, mereka nanti akan memasuki api yang besar. Alladzi yaslan narul kubra. Ya, Allah menyebutkan api yang besar, lantas apakah ada api yang kecil? Jadi kalau kata para ulama, api yang kecil adalah sebelum di akhirat, yaitu di kuburan. Jadi nanti kita manusia itu prosesnya itu nanti akan dihukum tidak hanya di akhirat, tapi juga ada prosesnya. Kadang sebagian di dunia, terus nanti sebagian lagi di alam kubur, dan sebagian besar lainnya di akhirat. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang zalim, aslinya mereka telah merasakan siksaan dengan api kecil di kuburan. Dan kelak mereka akan mendapatkan siksaan api besar lagi nanti di neraka jahanam. Tapi ada juga yang berpendapat ya tentang yaslan narul kubro ini bahwa api yang besar adalah api neraka bagi orang-orang kafir. Tapi kalau api yang kecil adalah untuk orang-orang yang bertauhid tapi masih bermaksiat. Ya, sehingga masuk neraka juga, tapi konon apinya tidak sedahsyat api untuk orang-orang yang kafir. Di ayat 13 disebutkan summa la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya di sana dia tidak mati dan tidak pula hidup. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya adalah ada dua kemungkinan. Apakah seseorang itu masih hidup atau mati ya? Tidak ada orang yang pada saat bersamaan dia hidup, dia juga mati, atau tidak hidup, tidak pula mati. Namun maksudnya, tatkala seseorang diazab di neraka jahanam, dia akan merasakan yang namanya, gimana sih? Hidup segan, mati tak mau. Dia tidak mati karena azab itu silih berganti. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dia tuh nggak pernah istirahat dari yang namanya azab yang pedih. Katanya udah mati, tapi terus aja dia diazab. Dia udah hancur, dihidupin lagi, diazab lagi, begitu terus. Dia juga tidak hidup, karena buat apa hidup? Cuman merasakan azab yang pedih. Ya. Kalau di surah An-Nisa ayat 56 itu disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim, orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka saufa nuslihim nara, ke dalam neraka. Kullama nadijat, setiap kulit mereka juluduhum, setiap kulit mereka hangus, baddalnahum, kami akan ganti dengan kulit yang lain, juluda ghairaha liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azab. Innallaha kana azizun hakima.
Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kalau udah hancur dibaiki apa disempurnakan lagi biar bisa dibakar. Jadi konon azab neraka jahanam ini tidak hanya membakar bagian luar. Nah, neraka bukan hanya jahanam ya namanya ya. Ada neraka jahim, ada neraka hutamah, ada neraka sakor dan lain sebagainya. Tergantung dari bagaimana apa namanya kesalahannya di waktu di dunia. Ya, jadi azab neraka itu tidak hanya membakar bagian luar saja. Disebutkan di surah Al-Humazah ayat 7, neraka hutama allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai hati. Membakar sampai hati. Jadi kalau kesentuh api itu tidak hanya tangan kita yang keselomat ya, apa ya kena luka bakar, tapi langsung hati, jantung, sel-selnya ikut terbakar. Ini adalah siksaan yang paling mengerikan. Makanya banyak nanti di neraka itu banyak orang yang minta mati semati-matinya. Di surah Az-Zukhruf ayat 77 disebutkan. Wa nadu ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu tetap akan tinggal di neraka ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Setelah mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan mengalami kematian sampai kapanpun, maka mereka minta keringanan kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan? Allah mengabarkan perkataan mereka dalam firman-Nya ini surah Ghafir ayat 49. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhaffafu 'anna yawman minal 'adzab. Mereka bilang, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Itu sampai mohon-mohon mereka. Mereka mohon-mohon supaya azabnya dikurangin. Ya. Dan itu juga ada di surah Fatir tuh. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yaqdha 'alaihim, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mati dan tidak diteringankan dari mereka azabnya, wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika nazzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau mau minta ampunnya sekarang, jangan nanti kalau udah mati, apalagi kalau udah sekarat, udah nggak ada gunanya. Ya, jadi makanya seburuk apapun, bukan seburuk ya, sesedih apapun drama kehidupan yang kita alami, sesempit apapun drama kehidupan yang kita alami, jangan sampai kita jadi khilaf melakukan dosa yang besar hanya karena kita sakit hati, hanya karena kita bingung mau ngapain ya kan. Terus gara-gara kita bingung karena banyak utang dan lain sebagainya, terus kita terjun dari apa aja lah, dari gedung dan lain sebagainya. Dia pikir dengan dia mati semuanya selesai. Apakah selesai? Hidupnya yang selesai, hidup di dunianya yang selesai, tapi dia masih harus menjalani siksaan di alam kubur dan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi sebetulnya saya sudah bilang berkali-kali, nah ini ada di dalam Al-Quran, bahwa sebetulnya kalau ujian hidup itu, drama kehidupan itu mirip seperti terowongan. Ya, tiba-tiba kita kita lagi jalan enak-enak, tiba-tiba ada terowongan di depan. Nah, itu terowongan itu dianggapnya sebagai drama kehidupan. Nah, dan terowongan itu pasti ada akhirnya. Nggak semuanya gelap. Di ujung sana pasti ada terang, keluar dari terowongan. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari terowongan? Maka kita harus tetap jalan. Bukan berhenti.
Kadang Allah tuh tidak menyuruh kita untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan sempurna. Tapi kita cuma disuruh jalani aja. Jalani aja. Sama kayak kita tiba-tiba ketemu terowongan, yang harus kita lakukan adalah jalan aja terus. Mengenai jalannya itu terserah. Mau ngebut kek, mau zigzag kek, mau mungkin mobilnya ditinggal terus dia jalan kaki kek, terserah. Yang penting jalan. Nggak diem aja. Kalau dia diem aja, berhenti di depan terowongan, dia tidak akan pernah tahu bahwa di ujung jalan sana, di ujung terowongan sana ada sesuatu yang indah. Atau apalagi kalau dia sampai putar balik. Nah, apalagi kalau putar balik. Ya itu, kayak putar balik, misalkan ada orang-orang yang dia orang-orang yang trauma ya, orang-orang yang trauma. Misalkan dia mengalami misalkan dia mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. KDRT itu adalah sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang ya, bagi perempuan terutama. Tidak hanya bagi perempuan, mungkin bagi anak-anaknya itu jadi ada trauma. Tapi apakah kita harus terus stuck di trauma itu? Kalau kita stuck di trauma itu kan segala sesuatu itu kan istilahnya sudah digariskan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapannya Allah. Kalau misalkan adalah jalan yang dipilih adalah perceraian, dan itu insya Allah itu dianjurkan sekali karena itu sudah uzur syar'i ya kalau untuk apa namanya KDRT itu. Terus setelah perceraian tidak boleh trauma istilahnya, karena kan apa ya? Kalau misalkan dia trauma, berarti dia memilih putar balik dan mungkin dia memilih, aduh aku pengen balik lagi ke zaman dulu masih gadis, tidak pernah mengenal siapapun, tidak mau menikah dan tidak meneruskan perjalanan lagi gitu kan. Nah, kalau dia seperti itu, dan dia nggak tahu kan di ujung terowongan itu ada apa. Ujung terowongan itu ada apa. Makanya kalau orang yang tidak trauma, dia ikut aja sama ketentuan Allah, tawakal dengan apa yang sudah diberikan Allah, insya Allah dia tetap jalan aja ikuti prosesnya. Kalau one day dia bertemu dengan orang lain yang terus menikah lagi, siapa tahu itu itu yang terbaik dari Allah. Itu berbeda dengan pasangannya terlebih dahulu, pasangannya yang dahulu itu kan. Dan siapa tahu ya setelah episode gelap itu, episode di dalam terowongan yang gelap, setelah itu adalah episode yang terang benderang. Gitu. Pokoknya ini jalani aja. Jalani aja dan tetap minta petunjuk Allah. Ya, minta petunjuk Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang benar. Oke, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup, mereka tidak mati dan tidak hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Siapa yang beruntung? Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Dia walaupun dia diberikan ujian seberat apapun, dia tetap beriman kepada Allah dan dia paham sepaham-pahamnya, beriman dengan sepenuh hati bahwa semua itu adalah ketetapan Allah yang harus dia jalani. Makanya apa yang terjadi, dan dia tidak menyalahi dan dia tidak marah kepada Allah. Kan kadang-kadang orang kalau diberi cobaan, ujian, disakitinya sama orang tapi marahnya sama Allah. Marahnya sama Allah dengan ya itu tadi. Mungkin dia malah jadinya suaminya selingkuh, dia malah selingkuh balik gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Dia membalas ketetapan Allah dengan balasan yang buruk. Jadi sama aja kayak orang digigit ular, terus dia gigit ular itu balik. Kayak gitu. Jadi kayak pengen berusaha balas dendam, tapi balas dendamnya malah membakar dirinya sendiri. Ya, membakar dirinya sendiri dengan api neraka suatu hari nanti. Nah, kalau orang-orang yang tawakal, dia insya Allah akan beruntung. Mungkin di dunianya dia akan mengalami kesedihan, tapi di akhiratnya insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada berujung. Kalau kebahagiaan di dunia ini mah ada ujungnya. Jadi sebetulnya enakan dapat kebahagiaan di dunia atau di akhirat? Ya enaknya sih emang dunia sama akhirat, dua-duanya.
tapi itu kayak tidak mungkin. Kebahagiaan di dunia itu ada kebahagiaan yang tidak everlasting, tidak kekal abadi. Tapi kebahagiaan di akhirat ini kebahagiaan yang kekal abadi. Makanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, yang mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ya, dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Pertolongan dia tuh hanya dengan sabar dan sholat nih, Masya Allah. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Udah mulai dikit. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, sedangkan tu'thiruna, kamu lebih memilih al-hayatat dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatat dunya. Bal tu'thiruna al-hayatat dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Orang-orang yang memilih kehidupan dunia, udah pasti dia mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Contohnya, dia lebih mengutamakan menyelesaikan deadline pekerjaannya dibandingkan sholat. Padahal waktu sholat sudah hampir habis. Ya. Terus kalau misalkan dia disakiti sama orang, dia lebih memperturutkan hawa nafsunya untuk membalas dendam dengan cara apapun, ketimbang dia menerima ketetapan Allah dan berharap nanti Allah saja yang membalas di yaumil akhir. Nah, orang-orang yang bal tu'thirunal hayatad dunya, dia tidak peduli halal dan haram. Yang penting dia mendapatkan harta. Mau itu dari hasil nyopet, nyuri, korupsi, dia nggak peduli lagi. Makanya dia, pokoknya yang penting aku dapat harta. Karena mereka bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Mereka lebih memilih bahagia di dunia dengan cara apapun, mau itu haram, daripada menunggu kebahagiaan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Ya. Kalau orang-orang yang beriman pasti paham bahwa kehidupan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tahu nggak sih kalau dibandingkan kehidupan dunia sama akhirat itu ya ampun, hidup di akhirat itu, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia. Satu tahun di dunia aja itu sama dengan 365 hari. Bayangkan, 365 hari. Ya, jadi sebanyak itulah. Terus kalau misalkan usia kita sampai 100 tahun, 100 tahun itu berarti kan 1/10 dari kehidupan di akhirat. 1/10. Misalkan 1 harinya itu 24 jam ya. Berarti 1/10 dari 24 jam sekitar 2,4 jam. Jadi kalau usia kita sampai 100 tahun, maka sebetulnya kita cuma hidup sekitar 2,4 jam aja. Segitu banyak. Makanya rugi banget kalau kita melakukan maksiat hanya untuk mengejar kebahagiaan dunia. Lagi, kalau kebahagiaan di dunia, kenikmatan di dunia itu ada batasnya. Ada batasnya. Jadi kalau diibaratkan, kenikmatan di dunia yang dibagikan kepada seluruh makhluk di dunia itu sama seperti kita menyelupkan kelingking kita ke lautan lepas terus diangkat. Air yang masih menempel di kelingking kita itu adalah kenikmatan dunia yang dibagi rata dengan semuanya. Ya istilahnya kalau ada orang yang kaya banget, yaitu bagiannya juga nggak seluruh tetesan itu, dikit banget.
Kenikmatan di akhirat itu effortless. Apa effortless? Tidak perlu pakai usaha. Kalau kita ke sini mau makan duren misalkan, mau makan duren kita mesti nunggu musim duren biar harganya agak murah. Kalau nggak nunggu musim duren bisa nggak? Bisa. Tinggal beli aja ke pasar swalayan dan itu pasti harganya sangat mahal. Sedangkan kenikmatan di akhirat nanti tuh la maqtu'atiu, la maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Apa? Tidak terlarang untuk memetik buah-buahan itu dan tidak ada musimnya. Selalu ada. Mau kapanpun kita mau duren nanti di akhirat bisa. Dan lebih kerennya lagi, kita tuh akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan. Akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayannya juga senantiasa muda. Jadi istilahnya kita kalau mau makan apa baru sampai kepikiran doang, tahu-tahu langsung dihidangkan. Segitu effortless. Dan itu sampai kapanpun begitu. Dan kalau di dunia, misalnya kita makan paling enak, makanan paling enak, paling mahal, selebihnya nanti dibuang lewat kotoran. Kalau di surga, itu semua menurut dalilnya itu nanti tidak akan pipis ataupun buang air besar. Jadi semua kenikmatan itu everlasting, gitu. Bahkan tidak ada keringat, jadi nggak akan bau. Gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Rasulullah SAW bersabda tentang dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafir minha syarbatu ma. Jadi seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Namun karena dunia ini ringan dan rendah di sisi Allah, itu tadi afwan itu hadis riwayat Tirmidzi, maka Allah berikan minuman kepada orang kafir. Allah berikan kekayaan kepada orang kafir. Oleh karena itu hendaknya dunia ini dijadikan sarana semata-mata untuk menuju akhirat aja. Dunia ini cuma persinggahan bagi orang mukmin. Bagi orang beriman, dunia ini cuma bagian dari perjalanan. Ya. Jadi makanya doanya Rasulullah itu selama masih hidup itu, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama, wala taj'alu musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan harta dan kemewahan dunia sebagai cita-cita kami yang besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Itu. Jadi doanya Rasulullah tuh kayak gitu. Rasulullah tuh tidak minta supaya dikayain gitu. Enggak. Supaya minta difakihkan saja ilmu agamanya. Seharusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tuh meniru itu. Jadi doa kita tuh bukan ya Allah minta ini, minta itu, minta ini gitu kan. Enggak cuma sekadar dunia aja. Ingat kita tuh suatu hari akan pulang ke kampung akhirat. Maka pastikan kita berdoa untuk akhirat. Makanya sebetulnya agak rugi nih kalau bunda-bunda ke tanah suci doanya untuk dunia. Ya, atau bunda nitip doa ke orang-orang yang pergi ke tanah suci itu nitip duniawi banget gitu. Karena itu kan insya Allah kalau di tanah suci itu doanya akan dikabulkan ya. Jadi pastikan doanya itu adalah doa-doa yang ada hubungannya dengan akhirat. Kalau dunia mau udah dijamin sama Allah. Seseorang dari dia masih bahkan masih di perut ibu sampai nanti meninggal itu sudah dijamin dunianya. Yang belum dijamin ini akhirat. Gitu. Dan sudah jelas kalau seseorang itu mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Insya Allah dunia akan mengikuti. Allah itu malu semalu-malunya kalau kita mengejar akhirat, apalagi kalau kita memfasilitasi orang untuk mengejar akhirat,
tapi kita itu kenapa-napa gitu, kekurangan. Jadi Allah tuh akan memenuhinya sendiri. Ya ingat, tapi ingat lagi nih, kalau namanya rezeki Allah mah itu cukup pakai banget buat hidup. Tapi memang tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup. Gitu. Ya. Jadi kalau secara ringkas perbandingan antara dunia dan akhirat itu, pertama, kenikmatan akhirat itu abadi. Sedangkan kenikmatan dunia ini fana. Fana itu maksudnya bakalan musnah, binasa suatu hari nanti. Dan sesuatu yang fana tidak pantas dibandingkan dengan sesuatu yang abadi. Kedua, kenikmatan surga itu sempurna, sedangkan kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan. Ya, seperti seorang suami lah ya, suami yang dimiliki oleh seorang perempuan itu mungkin nggak akan sempurna sesempurnanya gitu, nggak akan udah ganteng, udah soleh, tajir, rajin bekerja, romantis dan lain sebagainya, itu nggak mungkin banget gitu kan. Kalau misalkan ada, mungkin itu hanya ada di dongeng-dongeng, hanya ada di novel-novel. Sudah itu sesempurna-sempurnanya manusia, secantik-cantiknya wanita, pasti dia punya kekurangan. Apa? Kekurangannya entah dia nanti dia punya bau badan, atau dia mungkin suka marah-marah, gitu, dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin ada orang yang sempurna 100%. Ada orang yang cantik, tapi qadarullahnya nggak pintar, kurang pintar. Ada orang yang pintar, tapi qadarullahnya kurang cantik. Gitu. Pokoknya nggak akan bisa sempurna. Dan kita tidak bisa berharap kesempurnaan pada suami kita. Emang kita siapa? Emang kita sesempurna siapa? Kenapa kita kenapa kita menuntut suami kita supaya sempurna? Ya, oke. Yang pertama tadi kenikmatan akhirat itu abadi, kenikmatan dunia fana. Kedua, kenikmatan surga itu sempurna. Jadi kalau namanya kenikmatan dunia surga itu ya, kalau namanya bidadara surga itu udah cakep semuanya lah. Udah nggak ada cacat-cacatnya sama sekali. Dan udah pasti dia nggak kentut, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, nggak berkeringat, dan lain sebagainya. Cakep-cakepnya. Begitupun pasangan kita nanti, kalau misalkan suami kita juga diizinkan masuk surga, enggak ya, lebih kayak gini ya. Kalau kita diizinkan masuk surga bersama dengan suami kita, walaupun nanti mungkin suami kita ada bidadari-bidadari lain, tetap yang paling istimewa adalah istrinya di dunia. Kenapa? Karena bayangkan, bidadari-bidadari yang diciptakan Allah itu inna ansha'nahunna insya'a. Mereka itu diciptakan seketika itu juga, tanpa proses dari kecil. Jadi udah pasti mereka kayak robot. Kalau robot itu kan dia nggak tahu mau ngomong apa. Tidak ada kedekatan emosional. Jadi jangan cemburu nanti dengan bidadari surga. Kalau kita masuk surga, kita tuh malah dicemburuin sama para bidadari-bidadari. Itu. Oke, kenikmatan surga itu sempurna. Yang ketiga, kenikmatan surga mudah diraih, sedangkan kenikmatan dunia perlu perjuangan. Kenikmatan surga itu effortless, nggak perlu pakai usaha. Ya, jadi kita kalau di dunia kalau pengen punya ya makan enak lah, at least kita harus kerja, harus punya duit. Kalau di sana nggak perlu kerja lagi. Makanya ini salah banget kalau ada orang yang bilang, aduh aku capek banget, sumpah aku capek banget, gitu kan. Udah kerja, terus udah ngurus anak, ngurus suami, terus nanti malam harus sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, kalau mau nggak capek, di surga nanti. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Nanti kita penduduk surga itu sibuk, tapi sibuknya bersenang-senang. Gabut. Karena semuanya dilayani. Kalau mau nggak capek ya udah usahakan masuk surga, usahakan lelah kita itu menjadi lillah. Apapun itu kecapean kita diusahakan itu menjadi lillah, berbuah surga. Yang keempat tadi
saya sudah sampaikan kenikmatan surga itu ada setiap saat tanpa bergantung kepada musim. Kita mau makan durian, rambutan, mangga dan lain sebagainya itu mau kapanpun bisa didapat. Nggak pakai musim. Kelima, kenikmatan akhirat itu tidak menimbulkan kotoran. Sedangkan kenikmatan dunia akan menghasilkan kotoran. Ya. Jadi kalau kita makan semahal atau seenak apapun, ujung-ujungnya bakal jadi kotoran. Kalau di surga enggak. Kemudian Allah berfirman, Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna sesungguhnya ini sesungguhnya penjelasan ini tentang tadi itu terdapat dalam suhufil ula, lembaran-lembaran suhuf yang terdahulu. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam lembaran-lembaran suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Ada pada suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya. Ada pada suhufnya Ibrahim dan Musa. Nah, ini disampaikan bahwa sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suhuf Nabi Musa itu adalah Taurat itu sendiri. Kalau suhuf sedangkan Nabi Ibrahim ini nggak ada yang tahu lah. Apa saya ya, intinya adalah bahwasanya kabar-kabar tentang masalah akhirat ini, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya, adalah perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh nabi dan sudah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Pokoknya kitab agama samawi itu pasti sama semuanya. Oke. Oke, sudah selesai. Kita akan salah. Mana nih? Sebentar. Afwan. Oke, cuma 4 ayat nih, insyaallah. Ya kan. Ayat 16-nya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thiruna, roknya 2 harokat, matabi'i, al hayata, alif lam komariah, ya-nya 2 harokat, taknya tak marbutoh, ad-dunya, alif lam syamsiah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu sebetulnya tanda waqaf al-waslu ula, sebaiknya lanjut. Tapi kalau di akhir ayat nggak apa-apa. Ya. Bal tu'thiruna, bahkan kamu lebih mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan kehidupan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wal akhiratu, alifnya matabi'i 2 harokat, khairu, tanwinnya itu ketemu sama waw, jadi idgham bi gunah, khairu wa abqa, baknya sukun, jadinya qalqalah, qafnya 2 harokat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna, sesungguhnya hadza, inilah,
Lafis suhufi terdapat dalam suhuf al-ula yang terdahulu. Inna nuni gunna hadza haknya zalnya matabi'i as-suhufi alif lam samsiyah al-ula alif lam qamariyah. U-nya 2 harokat. Inna hadza la fil suhufil ula. Inna hadza la fil suhufil ula. Inna hadza la fil suhufil ula. Terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Kita ulang dulu untuk surah Al-A'la-nya ya, dari ayat 1 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu quta'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah. Oke, Bunda-bunda Solehah, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Bunda-bunda? Oke, sampai dia membisu, entah antara ngantuk atau bagaimana, ini coba saya lihat. Oh, ya, Masya Allah. Baiklah. Baiklah, Bunda-bunda Solehah,
kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.